Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Berjumpa dengan Nala Dwipa Institute for Social and Cultural Studies. Dengan saya Freddy, yang akan menjadi pemantik obrolan hari ini. Dan menyenangkan sekali karena perjumpaan pertama kita kali ini langsung mendapat dukungan banget dari Jongbuk and Coffee. Seperti teman-teman lihat hari ini, di latarnya sekarang bisa teman-teman lihat ada buku, deretan buku, dan buku-bukunya sangat berkualitas. Kalau teman-teman tertarik, bisa mampir ke sini. Karena beberapa buku-buku yang menurut saya bergizi itu ada di sini, kayak misalnya Benedict Anderson, lalu ada Clifford Geertz. Bagi penyuka-penyuka antropologi dan kajian-kajian religius studies dan semacamnya, tempat ini bisa jadi pertimbangan. Selain tempat ini bisa ngopi dan juga internet, bagi orang-orang yang fakir terhadap kuota bisa kesini juga, dan tentunya buku-buku. Beberapa ada yang dijual, tapi beberapa juga ada yang bisa dinikmati langsung di sini. Kali ini kita nggak akan membahas tentang tempat ini. Perjumpaan kali ini kita ingin membahas sesuatu yang berguna dalam konteks Kaltim sendiri. Sehingga perjumpaan kali ini dan perjumpaan-perjumpaan berikutnya akan kita arahkan pada obrolan seputar kajian-kajian sosial dan kebudayaan di Kalimantan Timur. Mungkin terkesan sangat berat, tapi insya Allah ini sebenarnya sangat ringan. Kita akan buat ini sesederhana mungkin. Ya, kita lihat bagaimana kelanjutannya. Dan untuk perjumpaan ini, kita akan menghadirkan obrolan tentang sungai dan peradabannya di Kaltim. Nah, mungkin ketika saya menyebutkan kata sungai, beberapa teman-teman sekalian langsung terlintas pikirannya sungai, Kaltim, Karangmumus. Sesederhana itu mungkin. Tapi ketika disematkan ada kata peradaban, nah ini mungkin akan jadi pertanyaan atau mungkin akan menggugah selera kita untuk mendengarkan obrolan ini. Kenapa kami pilih sungai untuk kajian kali ini? Tentu akan banyak penjelasan yang bisa kita ungkap. Mulai dari hal yang paling sederhana, misalnya tentang Indonesia adalah negara maritim. Sehingga kalau bicara maritim, sungai menjadi bagian di dalamnya. Ada lagi penjelasan yang lain, dominasi wilayah perairan lebih tinggi daripada daratan. Atau yang lainnya lagi, bagaimana relasi manusia sendiri dengan air. Sehingga keterkaitan itu tidak mungkin dilepaskan. Tapi tentu kita nggak akan ngobrol hal-hal umum seperti itu. Kita akan mencoba mengarahkan lagi lebih khusus lagi, terutama dalam konteks peradaban di Kaltim atau di Samarinda. Karenanya, di sebelah saya ini langsung ada seorang, ya bisa kita sebut sebagai pemerhati sungai, atau perairan. Nanti kita akan lebih jauh lagi mengulipinya. Beliau sudah cukup banyak dan sudah cukup lama menurut saya menggeluti ini. Beberapa video-video beliau tentang sungai dan perairan sudah bisa kita lihat, baik itu di YouTube maupun di tayangan-tayangan mainstream. Beberapa tulisannya juga sudah cukup banyak beredar. Beliau bernama Mas Justinus, biasa akrab dipanggil Mas Yus. Sehat Mas Yus? Sehat. Sehat. Waras masih ya? Waras karena enggak minum keratung. Itu dia. Asik kan? Nah, kita lihat bagaimana apa yang dipikirkan oleh Mas Yus ini tentang air, sungai, dan segala macamnya. Saya langsung aja nih, Mas. Ya. Kan Mas ini sudah memperhatikan sungai itu sudah sejak lama, gitu ya? Atau air. Di sini kita akan lebih dalam taunya. Apa menariknya sih? Apa menariknya? Kan kalau hari ini kita melihat sungai ya, Karangmumus tempat buang sampah kan? Atau saya salah? Itu gimana itu kalau menurut sampean, Mas? Monggo. Ya, saya kira sungai ini menarik. Pertama, kalau buat saya sih itu ingatan masa kecil lah ya, karena saya dekat dengan sungai juga. Tapi nanti juga ketika mulai tinggal di Samarinda gitu, saya mulai mengalami masalah waktu pertama-pertama tinggal itu dengan air bersih sebetulnya ya. Air pumpnya itu pagi sampai tengah malam itu meninggal, sehingga harus sering harus disedot gitu ya kan. Jadi saya itu suka begadang dan itu keterusan sampai sekarang, itu sulit tidur ini sebelum lewat tengah malam gitu. Nah, dan kemudian saya mulai berpikir dan juga mengenali kondisi di Kalimantan Timur lah, terutama juga di Samarinda. Ketika juga mulai sering kejadian banjir dan apa segala macam itu, dan kemudian yang dituduh adalah sungai gitu ya. Dan dari situ mulai saya mengamati sungai, mulai melihat-lihat sungai gitu, dan saya pernah mendengar kata satu sebutan yang menarik gitu, primus namanya gitu. Ada yang kenalan lalu dia memperkenalkan namanya Primus gitu. Apa itu Primus gitu? Saya kira Primus Justitio ya waktu itu terkenal ya. Tapi ternyata Primus itu singkatan dari Pia Karangmumus gitu ya. Ternyata dikenali sebagai orang di pinggir Karangmumus itu semacam identitas yang disembunyikan gitu ya. Karena kemudian memang sungai, salah satu sungai penting di Samarinda adalah Karangmumus itu ternyata memang kemudian menjadi biang
dianggap gitu ya, dianggap yang masalah, tapi juga sesuatu yang memalukan untuk kota ini kan, karena di situ sungainya banyak sampahnya, lalu kalau beberapa hari tidak hujan, sungainya surut, airnya menjadi hitam dan berbau gitu, dan juga itu adalah selam area itu apa sih? Permukiman kumuh. Selalu kawasan di sekitar Sungai Karangus itu selalu masuk gitu ya. Nah ini ya, yang kemudian saya ingin lebih mengenali lagi, akhirnya tertarik untuk mengenali itu, dan waktu itu ada jalan, ada beberapa komunitas sungai yang kemudian saya ikut masuk ke dalamnya, dan sehingga saya mulai mengenali sungai itu, dan dari situ saya juga mulai mempelajari sejarah sungai di Kalimantan pada umumnya gitu yang terkait dengan ini. Dan saya kira apa yang diungkapkan dalam banyak tulisan bahwa peradaban itu semuanya bermula dari pinggiran sungai, sebetulnya kita masih bisa menemukan itu dan itulah yang kemudian selalu menarik, bagaimana menyusuri jejak-jejak kesejarahan itu, dan tetapi juga peradaban itu yang kemudian membuat perilaku atau sikap, lalu penghormatan kita pada martabat dan juga hakikat sungai yang kemudian pelan-pelan menurun, dan itu dengan sangat jelas kemudian saya menemukan sebuah kata yang kemudian menjadi semacam fondasi untuk saya lebih mengenali permasalahan sungai, ada yang disebut sebagai common disaster atau bencana sumber daya umum gitu ya. Yang mana bahwa sebetulnya ada banyak pihak yang mempunyai kepentingan dengan sungai, tetapi hampir tidak ada yang mengambil tanggung jawab untuk kemudian menjaga, merawat, atau bahkan kemudian nanti memulihkan sungai itu. Dan itulah yang kemudian menjadi perhatian saya, dan ya tidak sekedar Sungai Karangus saja, tapi juga kita punya sungai besar yaitu Mahakam saya kira. Dan kalau kita menyebut Mahakam, kita tidak hanya sekedar bicara sungai, tapi itu ada rawa, danau, dan hutan dataran rendah, saya kira itu kaitannya di situ. Oke, kalau gitu yang saya jadi tertarik sebenarnya yang menjadi perhatiannya Mas Yus di sini, dan kemudian teman-teman lainnya gitu ya, itu pada aspek sungai atau pada aspek air sebenarnya? Ya, artinya begini, sebetulnya kan di Kalimantan Timur ya, terutama misalnya dalam daerah aliran Sungai Mahakam, kepentingan sungai itu salah satunya yang manfaat terbesarnya dia adalah sumber air kan. Dia penyedia air bersih, ya kan. Maka dulu dikenal siapa yang minum air Mahakam pasti akan kembali lagi sengaja. Nah itu kan berarti diakui bahwa air sungai itu adalah anugerah, atau kalau bilang Mahakama itu kan berarti maha besar, kama itu anugerah cinta. Jadi ini anugerah cinta yang maha besar. Jadi itu air itu adalah anugerah, bisa tetap sebagai anugerah kehidupan yang maha besar. Saya kira bukan hanya untuk air bersih, tapi juga untuk mengairi pertanian atau perladangan dan lain sebagainya gitu. Jadi justru yang paling penting kita menjaga sungai itu artinya menjaga air, karena sebetulnya air itulah yang menjadi sumber kehidupan kita, bukan hanya kita manusia tapi juga makhluk yang lainnya gitu. Jadi segala macam hal yang berkaitan dengan air terintegrasi itu kemudian jadi perhatian dari Nah, tapi misalnya yang disebut manifestasi air di kita itu kan itu tadi sungai, danau, dan rawa. Nah itu maka sebetulnya, tapi kalau kita bicara juga misalnya bicara Mahakam saja, itu juga artinya ya kita tidak hanya bicara sungai gitu. Kita bicara sungai kita bicara rawa, dan kita bicara danau juga. Karena itu adalah satu kesatuan ekosistem air di daerah aliran Sungai Mahakam. Oh, jadi nggak bisa dilepaskan sebenarnya? Tidak dilepaskan. Kalau gitu sejauh mana sih kalau yang Mas Yus lihat selama ini, sudah menurut saya bukan hanya pemerhati tapi juga semi akademisi, katakan demikian kayak gitu ya. Setidaknya saya ingin tahu, karena sudah masuk gitu ya, sudah masuk sebagai pemerhati, tentu sudah paham juga tentang diskursus yang ada, yang beredar tentang sungai dan air dan perairannya kayak gitu. Kalau untuk di konteks Kaltim, boleh dibagi nggak sih, Mas Yus, seperti apa sih diskursus yang beredar sebenarnya selama ini? Ya, artinya sebetulnya kedekatan sungai dengan masyarakat ya, itu kan kita bisa temukan jejaknya gitu ya. Jejaknya dalam cerita-cerita mitos atau legenda atau apapun, itu selalu kebanyakan cerita-cerita itu adalah basisnya air gitu, atau sungai, misalnya Putri Karangmelenu ya, ada Putri Lipan, semacam itu. Tapi juga nanti ada hantu-hantuannya itu juga hantu-hantu air ya, misalnya hantu banyu gitu kan. Tapi juga ada hantu pancung, hantu apa, nanti ada hantu-hantu yang lain di
kawasan rawa-rawa gambut gitu. Nah itu membuktikan kedekatan itu. Tapi kalau juga untuk membuktikan kedekatan lain bahwa masyarakat Kaltim itu Kalimantan pada umumnya adalah tumbuh di pinggir sungai adalah penamaan kawasan-kawasan itu yang kemudian berrelasi dengan air atau dengan sungai itu nama-nama seperti Long, Loa, Lua, Lo, Muara, ada Tepian, ada juga Kedang, ada Karang, tapi juga sei ya atau sungai gitu. Jadi banyak nama kan wilayah itu sekarang dinamai seperti itu. Ada kawasan namanya Sungai Kledang, ada kawasan namanya Sungai Pinang, Sungai Kapi gitu-gitu. Tapi ada tadi yang di daerah yang di Teluk biasanya atau itu disebut sebagai Loa atau Long atau kawasan yang ada di pertemuan anak sungai dengan sungai besar biasanya disebut muara dan lain sebagainya seperti itu. Dan kampung-kampung yang tinggal di anak sungai makam yang besar umumnya disebut sebagai kedang misalnya. Tapi yang tinggal di anak sungai makam yang kecil disebut karang misalnya. Seperti itu. Jadi sebutan-sebutan itu juga membuktikan itu, dan juga ada sebutan juga yang berbasis pada vegetasi yang kuat di pinggiran sungai itu. Misalnya nanti ada kampung namanya Sungai Payang. Tadi Sungai Kledang itu kan, Kledang itu nama buah kan gitu. Ya kan, buah Kledang gitu. Dan ya seperti itulah. Jadi Teluk Pandan dan sebagainya itu. Jadi itu kan membuktikan bahwa sebetulnya kemudian sungai itu adalah kiblat ya atau arah hadap hidup, dan itu diterjemahkan dalam bentuk rumah-rumah yang dibangun, rumah panggung yang mengadaptasi pada area yang disebut pasang surut. Tapi juga ada rumah apung kan, rumah apung atau batang itu yang kemudian dia juga mengadaptasi pasang surut itu, sehingga kehadiran rumah atau apapun itu tidak merebut ruang air gitu. Nah, itu bentuk adaptasi kultural saya kira. Dan nanti dalam bentuk pertanian kita juga akan menemukan yang disebut pertanian di lahan pasang surut itu. Misalnya nanti danau-danau di Mahakam Tengah itu ketika surut lalu ada hamparan sedimen itu, dan di situ orang bertani gitu atau menanam tanaman pangan gitu. Jadi artinya tadi saya mencatat pertama ada relasi yang terbentuk antara manusia lokal atau yang bertempat tinggal di sini gitu. Relasi yang terbentuk pertama dari aspek religiusitasnya. Religiusitas, saya katakan religiusitas itu ada ungkapan-ungkapan hantu banyu dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada fonetik kali ya, penamaan-penamaan semacam itu. Nah, kalau dari sini artinya pengamatan Mas Yus yang dari awal, periodisasi awal gitu sampai dengan hari ini, kemundurankah yang terjadi dalam relasi manusia hari ini atau seperti apa? Atau pergeseran atau gimana? Ya manusia dengan sungai bisa jadi dari satu sisi, bisa jadi itu dari aspek yang disebut penghargaan kepada alam atau juga paradigma dia memandang diri terhadap alam gitu ya. Saya kira semakin modern kan manusia semakin memandang dirinya superior ya. Sehingga dia merasa tidak bagian dari alam, sehingga dia meminta alam untuk menyesuaikan dengan dirinya, bukan dia yang menyesuaikan dengan alam kan gitu. Itu problem itu. Tapi juga kemudian memang dalam perkembangannya, ketika dalam perkembangan politik kemudian ketika wilayah-wilayah ini, yang saya kira bukan hanya Kaltim aja yang mempunyai wilayah yang disebut budaya air itu gitu, tapi juga banyak wilayah yang lain kemudian bergabung dengan Indonesia, dan kemudian muncul paradigma pembangunan yang kemudian berbasis daratan kan, saya kira gitu. Dan inilah kemudian yang terjadi perubahan, maka yang disebut ukuran keberhasilan itu adalah jalan raya saya kira kan. Dan di situ pula kehadiran ini Republik ini dengan pembangunannya ya. Kemudian dia saya kira di Kalimantan pada umumnya dia kemudian membangun jalan-jalan itu mengikuti alur-alur. Ini Banjar dia ikut kanal-kanal itu, yang disebut Anjir, Handil atau apa itu kan, kemudian ikut itu ya. Dan tadinya saluran air itu akhirnya jadi gang ya kan, dan kemudian jadi darat karena ditumbuk. Dan saya kira di Kalimantan Timur juga begitu, beberapa kanal-kanal dulu tinggalan Belanda itu kemudian itu diikuti jalan besar gitu, seperti mungkin di Jalan Diponegoro, jalan Abdul Hasan ya, atau jalan Aminah Syukur gitu ya. Dulu itu adalah kanal gitu ya, kemudian dijadikan daratan gitu. Dan dari situ saya kira kemudian berubah tadi
kiblat tadi dari air kemudian menjadi ke jalan raya kan gitu. Jadi awalnya diskursus itu hadir bagaimana relasi manusia dengan wilayahnya, kemudian berganti dengan relasi bisa disebut antroposentris mungkin kayak gitu, yang lebih dominan antara bagaimana manusia sendiri memperlakukan alam dan bagaimana alam itu disesuaikan. Ya jejak, saya kira jejak-jejak apa antropomorfis ya. Kalau kita cerita itu kan ada kebiasaan gitu. Orang di sini ada gampiran misalnya, bahkan buaya dianggap sebagai apa sih saudara kan, kembaran gitu kan, kembaran, lalu seringkali juga diberi makan gitu-gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu kan sejak dulu yang disebut antropomorfis gitu ya. Bentuk-bentuk seperti itu juga termasuk nanti bentuk-bentuk penghargaan ke jenis-jenis makhluk yang ada di air ya kira gitu kan. Selain buaya, saya kira pesut itu juga sangat dihormati. Tidak ada orang Kalimantan Timur itu memburu pesut gitu kan, atau bahkan memakan pesut itu, karena dia dianggap apa ya, orang sini bilang ikan itu mamalia tuh. Ya sudah lah. Enggak apa-apa juga, salah kaprah itu membangun bangsa juga kan. Ya betul, enggak apa-apa juga gitu, apa salahnya gitu. Tapi ya disebut ikan itu, padahal dia mamalia dan itu sangat dihormati kan gitu. Nah, itu kan bentuk-bentuk ya hargai alam lah ya kan begitu kan. Banjir itu kemudian dia itu dianggap sebagai berkah justru, karena dengan banjir itu ikan-ikan tuh keluar dari rawa. Dan sebetulnya kalau kita lihat jejaknya dulu juga di masa kerajaan, bahkan kerajaan pun menetapkan kawasan-kawasan itu untuk perlindungan yang disebut ikan-ikan itu. Ada ada daerah misalnya di sana namanya Loakang itu. Itu Loakang adalah reservat ikan sebetulnya yang memang sejak dulu itu dilindungi oleh kerajaan gitu. Periodisasi kerajaan waktu itu? Iya, kerajaan Pusaka Negara, sehingga di sana ada tempat, misalnya ada cerita rakyat di Pela misalnya, atau di Sanggauliman cerita rakyat tentang raja yang memancing gitu. Raja yang memancing di bawah pohon besar atau apa, itu cerita-cerita seperti itu. Jadi sebetulnya kan ya, kemudian kalau kita bicara soal ekologi, saya kira mungkin kita memang menurun pengakuan atau juga penghormatan. Bahkan juga bayangkan ya, kerajaan dulu yang masih begitu, saya kira masih hutan itu sudah mereservasi itu, dan termasuk nanti kalau kita bicara hutan itu Taman Nasional Kutai itu saya kira juga itu warisan reservat konservasi atau pencadangan area dari kerajaan. Oke, jadi beberapa memang masih ada jejak-jejaknya sampai dengan hari ini, walaupun kemudian yang tersisa memang sangat jauh dari apa yang dulu dimiliki. Nah, lantas sektor hidup dari manusia yang seperti apa yang sangat mendorong atau mempercepat proses pergeseran relasi manusia dengan sungai itu tadi? Ya, saya kira juga inilah perkembangan yang disebut peradaban ya. Setelah dulu ekonomi subsisten gitu, saya kira kemudian dengan modernitas maka akan banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru, profesi-profesi baru yang kemudian tidak terkait dengan tadi itu orang bekerja hanya untuk menghasilkan pangan atau apa gitu, tapi orang bekerja untuk menghasilkan produk-produk lain, dan dengan demikian pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian lebih menarik gitu, lebih keren ya daripada jadi petani, hari jadi ini nelayan. Betul. Ya saya kira itu sudah mulai dari beberapa, ya saya kira mulai dari Indonesia Merdeka lah, mulai mungkin menjadi tentara, menjadi guru, menjadi dokter. Saya kira itu kan pekerjaan yang lebih menarik kan daripada menjadi petani. Nah, akibatnya memang kemudian orang yang secara langsung berurusan dengan air, dengan lahan, dengan apa ini kemudian semakin berkurang gitu kan. Dan itu juga yang kemudian merasa hidup, karena hidupnya dari gaji misalnya, dia merasa yang menghidupi dia itu gaji, bukan air sungai, bukan sawah yang subur dan apa-apa gitu kan. Sehingga kedekatan inilah yang kemudian mulai berkurang, dan tapi juga mungkin nilai-nilai itu yang cerita atau terkait dengan alam yang kemudian juga semakin tidak diturunkan generasi setelahnya gitu kan. Jadi cerita-cerita itu kemudian juga tidak tertanam ya, yang lebih diceritakan tentu saja cerita-cerita modernisasi, cerita-cerita kecanggihan, cerita-cerita apapun gitu yang saya kira juga kemudian relasi kemudian dengan alam, dengan lingkungan itu menurun gitu. Walaupun sebetulnya orang butuh itu, butuh alam yang indah, butuh mana ini, tapi kemudian itu juga diganti dengan taman mini, Ancol, gitu-gitu kan. Jadi, untuk lihat pesut itu kita nggak usah ke Mahakam, tapi kita pergi ke Taman Impian Jaya Ancol waktu itu atau apa gitu, dan ya sudah keindahan-keindahan seperti itu yang kemudian kita nikmati.
Jadi ada setidaknya sampai katakan tadi, yang pertama adalah kehidupan manusia hari ini, katakan mata pencahariannya itu tidak lagi langsung bersentuhan dengan sesuatu yang sifatnya alam. Misalnya sungai itu sendiri. Pada gilirannya itu membuat karena tidak langsung, cara berpikirnya kemudian tidak lagi melihat bahwa ini adalah yang menghidupi saya. Yang menghidupi saya adalah gaji, gitu ya. Baru yang kedua tadi itu narasi-narasi tentang bagaimana relasi manusia dengan sungai itu tidak diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Ini menarik saya yang pertama tadi ya. Jadi ini sampai pada kesimpulan ini tuh gimana ceritanya, Mas? Bisa sampai pada kesimpulan ini kok bisa? Nah sekarang misalnya begini, kita yang tinggal di Samarinda ini, tahukah kabar kita bahwa misalnya di daerah tertentu itu air minumnya itu diambil kan dari Sungai Karangmungus ya? Ya. Orang tahu nggak? Gitu. Oke. Mungkin Gitu. enggak, karena yang dia tahu air bersih itu mengalir lewat itu keran, dia nggak peduli itu airnya dari mana kan gitu. Oke, ya betul, Ya kan? betul. Walaupun kemudian nanti air PDAM itu buruk, lalu mereka mengatakan, oh saya nggak pakai itu air PDAM untuk minum gitu, untuk memasak, hanya untuk mandi, untuk mencuci. Lalu kita minumnya dengan apa? Oh, dengan air isi ulang ya. Yang dia tidak tahu air isi ulang itu juga dari PDAM saya kira kan gitu, tidak dari sumber mata air gitu. Nah, faktor ada antara ini kan karena ada distribusi ini, ada yang mengambil alih ini kan, yang kemudian kita lebih mengenali yang mendistribusi ketimbang asalnya itu, iya. kan, gitu. Nah, itu kan. Nah, itu persis sama dengan nanti yang disebut ya makanan juga begitu. Kita nggak peduli dengan petani yang memproduksi beras dengan kerja keras tapi hasilnya tidak seberapa itu. Karena kita beli berasnya ini dari mall gitu. Jadi kita pedulinya pada distributornya kan gitu. Dan itu kemudian memang sangat kuat mempengaruhi untuk kemudian pergeseran paradigma masyarakat tadi terhadap relasi manusia dengan alam tadi. Saya kira itu, walaupun nanti kita bisa mengingatkan itu. Kemudian karena ketidakpedulian ini, maka yang disebut sungai, rawa, danau apa itu akhirnya kemudian menimbulkan ketidakseimbangan dalam soal air misalnya, dan dihubungkan dengan juga proses deforestasi, akhirnya yang kejadian adalah bencana kan, gitu kan? Bencana-bencana yang misalnya banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran lahan, ya itu kan kemudian itu harga yang harus kita bayar kan, karena kita lupa menjaga yang disebut keseimbangan itu kan. Gitu. Tapi ini saya ingin menyelidiki apa yang Mas Yus tadi katakan tadi sebagai relasi manusia langsung dengan alam tadi gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, kalau misalnya, saya membayangkan wilayah masuknya manusia, perjumpaannya itu pertama sekali itu di wilayah pesisir kan ya, perairan lah katakan demikian. Sehingga diidentikan dengan wilayah perdagangan. Logikanya, ketika itu adalah wilayah perdagangan, wilayah perjumpaan, maka di situ tentu ada pihak-pihak yang bisa kita sebut sebagai orang-orang kaya, orang-orang yang mapan dan lain sebagainya. Nah, saya memang melihatnya hari ini, citra tersebut malah terlihat tidak ada. Yang ada wilayah yang dekat dengan air itu adalah wilayah yang kumuh, yang jauh dari kata bahwa itu adalah wilayah-wilayah orang kaya dan mapan seperti itu. Nah, maksud saya, penyelidikan saya untuk melihat jawaban Mas Yus tadi kayak gitu, logikanya kan harusnya masih ada nih yang tersisa orang-orang kaya itu. Kalau Mas Yus lihat sendiri karena apa ya kok? Yang sekarang terlihat malah jadi kumuh. Sebetulnya di beberapa daerah yang kemudian tadi berubah itu, yang kemudian konsepsinya menjadi daratan gitu, sehingga jalan raya itu menjadi kiblat gitu. Ya memang begitu, akhirnya sungai itu ditinggalkan kan. Maka kemudian yang tertinggal di sungai itu orang-orang yang kemudian tidak punya akses kepada tanah premium yang di pinggir jalan yang di mana-mana, sehingga kemudian dia tidak, karena dia menjadi bagian belakang yang tidak diperhatikan, akhirnya itu memang menjadi semacam apa sih? Zona yang abu-abu, sehingga ya semua orang kemudian tinggal di situ kan, menduduki area-area itu, orang-orang yang kemudian tidak berkebudayaan sungai ya, tetapi dia berkepentingan dengan kehidupan kota, misalnya pedagang informal atau apa itu kemudian bersitu, dan orang-orang juga yang menopang kehidupan kapitalisme kota ini bisa jadi kemudian memilih juga tempat menyewa kos atau apa ya dekat-dekat di situ karena lebih murah gitu kan gitu. Dan ya kita tahu lah dengan pilihan seperti itu akibatnya ya orang itu hanya numpang tidur, numpang apa, dan dia tidak peduli kan dengan lingkungan sungainya itu. Itu sebenarnya yang menggambarkan kenapa dia mengambil air juga di sungai itu, tapi dia juga membuang sampah di situ gitu kan. Makin mempertebal sebenarnya bahwa pergeseran
yang terjadi itu memang karena sistem juga, lalu kemudian ya tadi kembali yang tadi. Tapi kalau kita pergi lebih ke dalam, di mana ekonomi air itu masih hidup, di pinggir sungai ini lambang kekayaan masih besar. Oh gitu? Iyalah, kalau kita ke Muara Muntai misalnya, ada toko-toko besar di sungai, yang toko apung itu batu besar, pemilik kapal besar, dan apa yang harganya kapalnya juga tidak murah gitu, saya kira sama aja dengan mobil gitu. Yang terjadi di sana kemudian masih bisa bertahan itu latarnya Ya, karena apa? memang ekonomi mereka memang masih ekonomi air kan. Oh. Gitu kan. Artinya misalnya Muara Muntai itu melayani kampung-kampung, menjadi hub dari kampung-kampung, misalnya Melintang, Enggelam atau apa yang memang kampung tidak ada daratannya gitu. Jadi memang pola transportasinya masih memakai perahu dan klotok, cat maupun longboat dan lain sebagainya gitu. Saya menangkap artinya yang harusnya ada itu semacam way of life gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Bagaimana manusia itu menumbuhkan semua hal itu, bukan hanya pemahaman tentang alam itu dalam bentuk religiusitas, tapi juga ekonomi dan semua hal kayak gitu. Nah, kemudian saya sedikit bergeser, ada ungkapan yang bicara, karena bicara way of life ya. Katanya yang bisa lebih memperadabkan alam itu adalah agama-agama lokal gitu. Saya sebutnya agama lokal, maksudnya agama-agama yang berbeda. Saya tidak ingin mempertentangkan, tapi paling tidak saya ingin melihat pandangannya Mas Yus. Apakah memang masih dalam posisi seperti itu, agama lokal lebih mampu memperadabkan alam dengan lebih bijak ketimbang agama-agama yang kita katakan lebih agama besar kayak gitu? Saya kira kalau kita bicara soal yang disebut apa sih, local wisdom, Iya, kayak gitu. local knowledge, ya itulah yang dilahirkan oleh agama-agama lokal kan gitu. Saya kira kalau kita bicara soal kepercayaan agama lokal yang disebut Tuhan itu lebih imanen ya. Saya kira Tuhan itu tidak transenden gitu. Sangat akrab ada gitu di mana nggak jelas, tapi ada di mana-mana gitu. Ya. Tapi kalau Tuhan-Tuhan masyarakat lokal tuh ada jelas, dia ada di sungai sehingga kemudian orang tidak mengotori sungai, ada di pohon besar sehingga dia tidak menebang pohon besar gitu-gitu. Ya, itu kan diterangkan seperti itu. Jadi Tuhan lebih dekat saya kira dengan realitas sehari-hari, sehingga ekspresinya menjadi lebih dan memang kemudian ciri Tuhannya itu memang agak pemarahan kan, gitu. Dia membalas gitu kalau kita menyakiti gitu kan. Sementara Tuhan agama langit ini maha pengampun gitu. Sudah korupsi 3 triliun diampuni juga gitu. Sudah membabat hutan ribuan hektar diampuni juga gitu. Nah itu kan bedanya begitu. Jadi saya kira Tuhan di agama lokal itu lebih bisa lebih bisa kemudian membuat perilaku orang itu lebih kedekatan itu tadi kan. Kalau dia berbuat baik maka ada balasan baiknya, kalau dia berbuat jahat pada alam maka juga ada balasannya kan gitu. Dan itu juga masih tersisa walaupun sebetulnya kan tidak dihayati lagi gitu karena kalau bencana kita tiba-tiba seringkali mengungkapkan seperti itu, tapi toh itu tidak merubah perilaku kita kan, sama aja semoga cepat surut gitu aja kan. Apalah. Jadi ya sederhananya pengamatan Mas Yus terhadap agama lokal lebih punya nuansa konservasi, katakan begitu? Ya sebetulnya kalau kita menyusuri itu ya kemudian ya istilah-istilah seperti air adalah air kehidupan atau apa itu, saya kira itu lahir dari itu kan, agama-agama lokal itu kan, kebijakan-kebijakan itu. Saya memang tidak dalami persis gitu karena saya juga tidak menemukan jejak agama lokal yang kuat di sini gitu ya. Walaupun sempat beberapa bertemu dengan tapi ya orang perorangan, tapi secara institusional itu tidak cukup kuat kan dibanding dengan misalnya di Jawa ada kelompok-kelompok penghayat yang cukup kuat gitu. Sudah sikap dan lain-lain gitu. Tapi di sini kita tidak menemukan itu kan. Ya sudah bias lah penghayatan lokalitas itu ya. Mungkin yang lebih dihayati yang berkaitan dengan kesaktian. Tapi soal alam itu jejaknya udah hilang lah gitu. Katakan relasi intersubjektif yang biasa dikembangkan dalam agama lokal dalam melihat alam sepertinya tidak bernuansa ke sana untuk di konteks Kaltim gitu ya. Lalu kalau kita bicara Kaltim gitu ya, tadi memang Mas Yus sudah menghadirkan pengamatan diskursus bagaimana masyarakat melihat sungai, air kayak gitu. Selanjutnya kalau untuk ya ini yang paling sering kita dengar nih, pengelolaan, pengaturan dan penataan gitu ya. Itu pelan-pelan jadi sebuah diskursus baru gitu yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita nyebut sungai itu tidak lagi
nuansanya seperti yang tadi Mas Yus katakan, lebih pada penataan, kumuh, lalu kemudian katakan miskin atau apa yang kayak gitu ya, slum area tadi kalau katanya. Nah, ini muncul menjadi kekuatan baru kan. Nah, Mas Yus melihatnya seperti apa kekuatan baru itu? Kayak menggeser banyak hal semuanya. Ya itu kan juga kalau kita bicara apa kontinuum itu paradigma hubungan masyarakat dengan sungai kan. Pada masa-masa awal itu kan manusia itu adaptasi atau memanfaatkan sungai secara langsung ya. Yeah. Akhirnya tangkapan untuk itu lalu memanfaatkan untuk sistem transportasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti ada masa juga yang disebut eksploitasi sungai kan. Oke. Sungai dibendung untuk apa energi, pasirnya dikeruk, apapun lah pokoknya begitu. Jadi memang yang dimanfaatkan dari sungai itu bukan hanya air dan ya biota-biota yang mempunyai nilai protein itu, tapi juga itu, dan kemudian juga hutan-hutan di sekitar sungai yang dihabisi itu, dan kemudian sungai dimanfaatkan untuk menghanyutkan kayu-kayu itu, dan dari situlah kemudian sungai rusak kan. Termasuk tadi apa ada okupasi ruang sungai karena paradigma yang berubah soal kiblat kehidupan itu yang kemudian membelakangi sungai gitu kan. Ya jadi tidak karuan tuh sungai-sungai itu. Akhirnya muncul yang disebut atau rejim yang disebut river development kan, pembangunan sungai. Kan? Pembangunan sungai yang kita kenal dengan kata yang sangat terkenal itu namanya normalisasi gitu. Normalisasi, kan? betul. Ya, normalisasi yang saya kira itu kata itu menurut saya kalau direnungkan lebih dalam itu korupsi makna kan. Karena ya normalisasi itu kan tadi kata normalisasi, jadi menormalkan kembali kan, atau langkah untuk menormalkan lagi. Ya. Tapi hasilnya sungai yang dinormalisasi itu pasti tidak normal gitu. Artinya itu yang melakukan itu memang orang-orang nggak normal. Ya kan? Ya itu kan begini, kalau di perkotaan yang memang kepentingannya sungainya itu bukan untuk air bersih, untuk apa yang disebut normalisasi itu kan dekat dengan yang disebut rekayasa teknik pada teknik keadaan pada sungai ya. Misalnya ada meluruskan, mengeruk, lalu menurap, menanggul, gitu-gitu itu ya kan. Tujuannya adalah agar air itu cepat mengalir. Ya. Itu kan, jadi itu membuang air kan? Ya, betul. Membuang air karena sungai itu dituduh sebagai penyebab banjir. Ya. Nah itu kan merubah sungai menjadi drainase kan? Benar. Kanal. Karena drainase itu kan to drain, nah itu mengeringkan gitu. Jadi membuang air hujan secepat mungkin ke laut itu tujuan dari normalisasi itu. Nah, sementara di kita itu sungai itu adalah tempat kita untuk memanen air kan? Untuk menikmati air hujan. Air hujan itu kan kita bilang ibu dari segala air itu air hujan. Tapi kan kita nggak bisa menangkap air hujan pakai gentong segede mungkin itu untuk hari-harian kan. Maka dia akan ditangkap oleh hutan, oleh apa, kemudian dialirkan ke sungai, dan dari sungai lah kita ambil kan. Lalu dia disimpan dalam tabungannya, itu ada rawa, ada danau. Di Mahakam itu ada juga rawa gambut itu yang kemudian menyimpan cadangan air tawar yang sangat besar gitu kan. Dari situ kan. Sehingga nggak boleh dong sungai ini harus cepet-cepet airnya kan. Semestinya ya. Gitu. Harus terjadi keseimbangan juga antara hulu dan hilir gitu. Nah, itulah kenapa sungai secara alamiah dia berkelok-kelok, lebarnya tidak sama, ya kan? Kadang-kadang dalam, kadang-kadang dangkal gitu kan. Jadi yang disebut normalisasi itu kan buat sungai teratur tuh, lurus, lebarnya sama. Padahal keteraturan sungai itu adalah tidak teratur. Keteraturan sungai tidak teratur itu sebenarnya tidak teratur. Ini kayak filsafat ya, bikin rumit. Asik. Gitu. Tapi sebetulnya enggak juga. Tapi benar. Ya keteraturan sungai itu memang tidak teratur. Kalau teratur apa indahnya gitu kan? Iya. Kelak-kelok, ini kadang-kadang tumbuhannya ada yang tinggi, ada yang rendah, kadang-kadang rumput-rumputan, ya kan? Iya. Nah, itulah sungai gitu kan. Sungai sebagai sistem keairan dan pengairan alami kan. Itu yang mau kita jaga kan. Bukan sistem pembuangan. Bukan sistem pembuangan. Gitu kan. Nah, jadi maka pendekatan yang disebut normalisasi dalam konteks tadi mengeruk, itu bukan pendekatan yang benar untuk sungai alami gitu, kecuali itu sungai buatan. Ya, kan? Wah, gila ini ternyata obrolan, maksudnya narasi berpikir yang kemudian udah bergeser. Ya. Sebelumnya katakan kita tadi mengulas tentang sungai sebagai sumber kehidupan, part of life dari manusia, kemudian menjadi
pembuangan tadi ya, drainase, Ya. pengeringan, katakan kayak gitu. Lalu dan akhirnya ya kalau kita berbicara tentang apa yang sering kita dengar tentang penataan, pengelolaan dan semacamnya, sebenarnya juga kita terjebak dalam kata sesat pikir, katakan kayak gitu ya. Ya. Menormalkan sungai itu adalah sebuah hal yang Iya, karena dianggap nanti biar sungainya digali itu biar cukup untuk menampung air hujan kan? Iya. Nggak akan cukup. Ya kan? Oh gitu. Ya nggak akan cukup. Ya sekarang dihitung aja misalnya Karangmungus itu didalami. Hmm. Ya kan? Tapi kalau dia lebih dalam dari Sungai Makam, nanti air Sungai Makam yang masuk ke dia kan? Hmm. Nah, sekarang didalami lalu panjangnya berapa, coba dikalikan apakah dia cukup untuk menampung hujan di Samarinda? Di daerah aliran sungainya. Nggak akan cukup. Dia harus tetap ada daerah yang akan digenangi. Nah, maka sungai itu selalu ada yang namanya dataran banjirnya, flood plain gitu ya. Dataran banjir, tempat dia meluapkan air atau tempat dia memarkir air sementara sebelum masuk ke aliran sungai. Kalau hujan deras dan kemudian air sungai dalam waktu yang bersamaan masuk, air hujan masuk dalam waktu bersamaan masuk ke sungai, tidak akan cukup. Meluap. Ya pasti meluap, gitu kan. Nah, dulu itu meluap ke rawa-rawa, ke danau-danau, ya kan? Tapi sekarang rawa itu jadi perumahan, nah, Ya. maka jadi bencana itu kan. Ya kan? Jadi siapa suruh tinggal di perumahan bekas rawa kan gitu. Memang namanya rawa indah, tapi nggak indah kalau hujan kan. Iya, beberapa Ya, wilayah. yang disebut bencana Iya. banjir itu apa sih? Banjir itu kan genangan air tidak pada tempatnya kan. Oke. Nah, kalau dia pada tempatnya kan nggak banjir, artinya banyak air. Rawa tadi contohnya. Ya, danau digenangi air ya biasa aja. Kalau nggak ada airnya, bukan danau kan? Wah, ini memang proses berpikir kita kemudian harus lagi ya. Ya, saya kira ini kesalahan juga para arsitek Nah, dalam pembangunan perumahan ya kan? kritik keras ini rupanya. Ya, dia hanya maksudnya ini ada banyak sekali kesalahan-kesalahan gitu, sumbangan-sumbangan kesalahan gitu ya. Jalan, ya sudah betul kan? Ya jalan kita bisa aja jalan aspal, tapi jalan aspal ini jembatan yang panjang sebetulnya kan, bisa Ya. aja kan kalau dulu dari ulin sekarang dari, sehingga dia tidak mengganggu ruang air di bawahnya misalnya, sehingga tidak kejadian itu tanah datar itu yang tanahnya ambles terus itu kan misalnya. Jadi seperti itu kan bisa aja kan, bisa kok kita itu. Jadi yang disebut apakah kita tidak boleh memanfaatkan tapak alam itu boleh kan? Yang tidak yang kita harus, kalau kita mengambil sesuatu dari alam maka kita harus mengkompensasi kan? Oh. Ya itu yang disebut kompensasi ruang kan? Karena kita bicara ruang kan? Ini kompensasi selalu uang. Oh, iya. Selalu tanda uang itu tidak menyelesaikan segalanya. Betul, Ya betul. selesai aja kalau sampean ku ganti rawanya itu lalu sampean tinggal di Inggris ya, selesai masalahnya. Tapi yang tinggal di sini itu tidak selesai masalahnya. Ah, iya. Jadi ruang, misalnya ruang rawa ini, ya kan? Berarti ruang air, ruang lebar. Ya kalau kita ambil gitu, ya kita ganti dengan ruang dalam kan? Ya kan? Sehingga airnya tetap, ketinggian airnya, ruang tampung airnya tetap. Jadi bisa aja kan? Masa sekolah nggak bisa ngitung gitu. Jadi paradigma konservasi sebenarnya kalau misalnya yang hari Ya ini nanti kan kita khawatirnya kalau kita bicara ekologi terus konservasi lalu bilang, loh kalau begitu kita nggak boleh berkembang. Iya, kan itu umumnya ya begitu. boleh lah, ya kan? Ya bisa lah, ya kan? Hutan tebang, boleh tebang. Tapi misalnya hutan tidak mendatangkan manfaat. Ya orang dulu lah di Kutai Barat dikenal lembo itu ya. Ya, Bu. Oh ya. Ya kan lembo misalnya. Pohonnya ditebang diganti dengan tanaman buah, Ya. ya kan? Sehingga tetap dia pohonnya hijau, tapi dia mendapat manfaat ekonomi yaitu buah-buahan kan. Kalau dulu hanya tanami meranti ya dia dapat daunnya aja kan. Nanti dia dapat duit kalau merantinya ditebang. Tapi kalau ini ya oke lah, misalnya durian atau tetap sampai sebesar 2 kali orang meluk tidak ditebang karena dia akan menghasilkan buah kan. Gitu. Nah, itu kan berarti kan itu cara pemanfaatan kan? Iya. Dan itu jadi jangan-jangan memang orang-orang dulu lebih cerdas dari kita gitu. Sekarang kita cerdas karena pakai smartphone ini. Jadi itu kecerdasan kita ini tidak lagi kecerdasan pribadi, tapi kecerdasan kolektif ya. Yang didesain bersama. Yang kolektif yang disebarkan oleh Google. Jadi yang cerdas Google. Betul. Ya kan? Jadi apa dalam ya ini sebenarnya sebuah informasi ya. Kadang kerisauan semua pihak itu ketika sudah menyinggung persoalan konservasi itu biasanya akan berhadapan dengan yang namanya pembangunan itu sendiri. Katakan konservasi akan menolak pembangunan juga demikian kayak gitu. Tapi saya kira juga pejuang-pejuang konservasi itu juga memang lain kali menjadi ekokolonialisme itu. Oh,
pada gilirannya ya? Ya pada gilirannya sering begitu. Lalu dia melarang kawasan ini untuk apapun, gitu-gitu kan. Ya kan? Padahal kan kalau ini hutan ini kita lindungi, daunnya kan bisa kita ambil ya kan. Ya. Kalau ada bulu burung yang jatuh bisa juga kita perdagangkan atau apa kan masih bisa lah ya. Ya dalam paradigma hutan dilindung nggak boleh sama sekali. Sama sekali nggak boleh yang lain-lain ya. Padahal kan bisa aja. Kalau kita memandang nilai hutan tanpa merusak itu kan bisa kan. Dibikin untuk kawasan trek, kawasan adventure, olahraga, wisata, pendidikan, pusat penelitian, ya kan banyak itu nilainya. Ya kan? Jadi oke, kalau begitu, kalau kembali pada aspek kita sudah menyentuh banyak hal gitu ya sebenarnya. Kembali pada aspek sungai hari ini untuk di Kaltim. Kalau yang Mas Yus lihat sendiri itu bagaimana ini kita sudah mulai masuk pada pemerintah gitu ya. Bagaimana Mas Yus melihat penataan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok lainnya untuk pengelolaan dan ya normalisasi atau apapun itu? Ya saya kira sampai sekarang memang paradigmanya masih itu ya. Walaupun kemudian mereka mengatakan bekas-bekas orang yang diusir itu lalu dibangun lalu menjadi kawasan terbuka hijau gitu. Tapi kita hitung aja itu kawasan terbuka hijau itu berapa persentasenya antara tanah dan semennya. Jangan-jangan lebih banyak semennya kan. Dan kita tahu itu tidak menolong apapun gitu. Karena yang harus kita lakukan untuk sungai kita sebagai sumber air bersih itu pertama kita harus menjaga kualitas air kan. Memulihkan itu. Lalu kuantitas airnya, jumlahnya agar dia tidak berlebihan di musim hujan dan tidak berkekurangan di musim kemarau dan kontinuitas artinya ada air sepanjang musim itu kan. 3 hal ini kan yang kemudian kita lakukan. Nah, apakah misalnya perbaikan yang dilakukan ke sungai itu berkorelasi dengan perbaikan ketiga hal itu? Tidak sama sekali. Bagaimana itu pembetonan di pinggir sungai atau pembuatan taman di pinggir sungai itu mampu meningkatkan kualitas air? Nggak mampu loh. Yang justru penting itu adalah memulihkan ekosistem sungai kan. Ekosistem sungai itu artinya tidak seluruh kawasan dari ujung ke ujung gitu. Karena kita juga harus tahu bahwa sungai itu juga habitat kan. Dan yang disebut habitat itu termasuk habitat manusia. Ya, itu yang perlu kita sepakati. Maka ada yang disebut tata ruang itu. Seberapa boleh bisa terbangun, seberapa itu kan itu aja negosiasinya kan. Nah, tapi mana yang tidak boleh itu, nah itulah yang kemudian dipulihkan. Kita tumbuhkan lagi ekosistemnya. Karena ekosistem itu berarti kita harus melengkapi itu yang disebut tutupan lahan atau ekosistem penghubung antara darat dan air itu kan selalu ada kawasan yang disebut tumbuhan yang harus hidup tuh tumbuhan akuatik atau tumbuhan-tumbuhan di air. Artinya ada tumbuhan peralihan, artinya tumbuhan yang hidup terendam dan kering dia tetap hidup dan kemudian ada tumbuhan kering. Nah, itu ya sebenarnya untuk menjaga sistem keairan itu termasuk ini nanti secara untuk memperbaiki kualitas air. Fungsi vegetasi ini kan nanti sistem filtrasi air hujan itu, air permukaan itu ketika masuk ke sungai itu dia sudah tersaring oleh tumbuhan di situ, sampah-sampahnya atau apa itu sudah tertahan atau apa gitu. Jadi maka air yang masuk sungai jauh lebih baik dan nanti juga dalam kaitan yang lain bahwa tutupan vegetasi pada lahan ini yang kemudian juga akan membantu meresapkan air dan lain sebagainya gitu. Kita jangan menyangka bahwa yang disebut sumber air sungai itu di ujung sana, di paling ujung itu. Nah, itu nggak akan sebesar ini sungainya kan? Iya, betul. Ya kan? Ya, kecil. Jadi sumber air itu ada di seluruh aliran sungai itu, pada yang disebut sebagai air tanah permukaan itu karena dibantu diresapkan itu. Maka kalau ini kita pagari dengan beton itu ya dia nggak bisa masuk kan? Ya kan? Maka pasokan air bersihnya menjadi berkurang kan? Tapi lama-lama dia akan menggerus dan lama-lama pasti akan ambles ini kawasan kanan kirinya itu. Dan biaya besar nanti kalau kita memperbaiki beton yang roboh itu kan. Nah, orang kan sering berpikir bahwa wah nggak bisa dong kalau perkotaan. Siapa bilang? Kita bukan nggak bisa, kita nggak mau dan nggak mampu. Kalau kita memperbaiki kawasan yang sudah di beton itu lalu kita bongkar dan kita tanami lagi kan butuh uang triliunan. Nah itu yang kita nggak mau dan nggak mampu. Tapi Korea mampu. Ya kan? Sungai Cheongjeon atau apa itu sungai yang sekarang dipakai untuk shooting K-pop itu sungai yang tadinya di atasnya ada bangunan jalan tolnya dan itu dibongkar dan itu habis berapa ratus triliun kan. Tapi dan hanya 4,5 kilo panjangnya dan menghabiskan uang seperti itu. Tapi itu dulu dimulai wali kota Seoul yang kemudian jadi presiden. Iya.
Sungai itu 500 tahun itu wajahnya kayak Karangmungus itu memang brengsek, brengsek dicol. Nah, itu menarik ini. Artinya hari ini kan yang santer juga terdengar oleh kita kan adalah bagaimana memfungsikan sungai itu menjadi wilayah wisata, tempat wisata gitu kan. Nah, jadi saya kemudian ingin membuat ini semakin rumit gitu ya, karena sejatinya memang sudah dibuat rumit oleh masyarakat dan pemerintah. Sebelumnya arah hidup, lalu kemudian jadi belakang rumah, lalu kemudian ada proses pembangunan yang pembetonan itu, dan hari ini mulai mendorongkan di banyak tempat di Samarinda juga saya kira mulai ramai juga wisata-wisata air seperti itu. Nah, ini saya membuatnya makin rumit. Kalau Mas Yus melihatnya seperti apa itu? Itu kan sama itu. Ya ini dalam kebudayaan dulu misalnya tarian hudok itu dianggap tarian kafir gitu, lalu dilarang gitu kan. Baru nanti setelah itu tiba-tiba rejimnya itu mulai mabuk kebudayaan sehingga kemudian tari hudok ditarikan di istana gitu. Nah itu orang-orang yang dulu tidak boleh menari lalu karena dikatakan kafir itu pasti geli melihat itu ya. Nah itu kejadian sama aja. Ini sungai rusak belum diapa-apakan lalu ngomong wisata gitu kan. Nah, itu kan ya menurut saya tidak normal juga gitu. Artinya begini, yang kita sekarang harus memperbaiki sungai, memulihkan sungai, dan kalau sungai itu pulih, tidak usah ngomong wisata dengan sendirinya kan? Dengan sendirinya. Yang disebut wisata itu apa sih? Wisata itu kalau kita berhasil menjaga nilai kehidupan, ya termasuk tadi relasi dengan lingkungan, dengan alam, dia akan menjadi destinasi wisata dengan sendirinya kan. Betapa kagumnya orang luar tiba-tiba di Samarinda ini pinggir sungai pohonnya besar-besar gitu. Tidak usah dipromosikan kan. Sebagai tempat wisata nanti orang datang sendiri, apalagi misalnya banyak nanti di itu banyak bekantan, banyak apa gitu. Nah bayangkan itu hebat dengan sendirinya gitu, nggak usah terlalu itu ngomongin pariwisata itu. Nah sekarang pariwisata itu kemudian menjadi eksploitatif kan. Sangat. Kemudian dia meneruskan rejim eksploitasi, dia nggak berbuat apa-apa kepada sungai, kemudian dia menjual sungai dan menikmati hasil dari sungai. Nah ini yang kemudian nanti bahayanya itu seperti itu. Dulu kita bermasalah dengan sungai itu selalu ditempati oleh orang-orang yang ekonominya rendah itu. Suatu saat sungai ini karena tadi riverside view itu, kemudian sungai akan ditempati oleh orang-orang kaya atau dikuasai oleh orang kaya kan? Eksploitasi itu. Ya akhirnya begitu kan, nanti kawasannya ditutup, dikapling gitu, dan itu sudah kejadian kan di Samarinda ini. Oh ya, di mana? Ya misalnya kemudian ada mall, ada hotel, ada area apa itu, taman apa itu, ya kan? Ya iyalah. Tapi itu tuh bagian lain yang kemudian pernah saya khawatirkan bahwa kelak kita akan berhadapan dengan orang yang punya duit, yang menguasai yang disebut riverside view itu. Karena pemandangan sungai itu kemudian menjadi pemandangan yang luar biasa, sejelek apapun sungai itu. Ya kan? Kalau kita ke Code itu, pinggiran Code udah dibeli-beli tuh, yang sekarang kosong-kosong rumahnya udah ini tapi belum dibangun, tapi itu pasti itu punya orang-orang kaya entah di mana gitu. Itu karena pemandangan sungai itu pemandangan indah. Ya, kalau kayak gitu kita ngobrol-ngobrol seperti ini kan, saya menangkap bahwa perubahan paradigma atau pergeseran paradigma untuk kembali lagi pada paradigma konservasi itu menjadi hal yang penting. Nah, pertanyaan saya, seberapa yakin Mas Yus bahwa pergeseran atau perubahan paradigma itu bisa mengembalikan kembali fungsi vital daripada alam itu sendiri atau sungai lah kalau dalam obrolan? Ya saya kira memang kadang-kadang yang disebut perubahan itu butuh waktu ya kan, walaupun kita dorong gitu-gitu ya kita ya kan, karena memang apalagi ya contohnya membuang sampah pada tempatnya aja udah 300 tahun ini juga gagal gitu. Di nasihatnya gagal gitu kan. Gitu. Tapi suatu saat ketika masanya tiba dia akan cepat gitu. Tapi ya untuk mempercepat itu maka kita memang kemudian harus menyuarakan ini, melakukan campaign, edukasi, dan kalau perlu mengadvokasi itu, dan juga kalau bisa kemudian beraksi ya kita menunjukkan bukti-bukti yaitu kayak ini nangkepin plastik-plastik itu ya, seperti jaring gitu. Jadi misalnya memungut sampah, ya kan, itu atau mengolah sampah bekas sungai gitu, atau juga kita mulai menanami dan memberikan contoh gitu, dan itu bagian dari percepatan gitu. Tapi apakah itu kemudian bisa cepat merubah itu? Saya kira juga kadang-kadang kita akan dipengaruhi oleh tren dunia gitu, dan saya kira ini akan lebih cepat gitu ya. Karena misalnya di banyak negara sekarang yang disebut restorasi sungai itu sudah menjadi sangat sebuah kebiasaan gitu, sudah menjadi tren baru, dan bahkan kemudian lebih maju lagi gitu, karena
yang dipikirkan bukan hanya manusia gitu ya. Di Amerika bisa lihat misalnya di Google misalnya dam removal gitu, kita pakai keywordnya itu, kita akan melihat banyak dam itu dihancurkan di Amerika. Gitu. Bendungan, dam besar itu dihancurkan gitu. Tujuannya agar apa? Agar tidak terjadi perbedaan jenis ikan di hulu dan di hilir gitu, karena dam itu membuat ikan dari bawah tidak bisa naik ke atas. Bayangkan, hanya demi ikan. Pertimbangannya apa? Iya, demi ekosistem ikan gitu. Dan itu menghina kemanusiaan kita kan. Kita terhina luar biasa gitu kan. Gitu kan. Saya kira dalam banyak hal lain juga, misalnya nanti ada pertanian atau peternakan gitu di Belanda, sapi dibebaskan mau tinggal di kandang atau mau tinggal di luar, mau makan rumput atau mau makan apa itu yang sudah pelet atau apa, itu dibebaskan gitu kan. Itu kan bentuk yang kemudian kita aja belum selesai dengan urusan menghormati manusia, mereka sudah menghormati binatang gitu kan. Nah itu kan, semoga itu bisa mempercepat itu keyakinan ya. Toh kadang-kadang kiblat kita kan negara-negara itu ya. Ya kan, Singapura, saya kira Singapura itu sudah, bahkan parit-parit itu juga dibongkari lalu dijadikan ya seperti sungai, karena Singapura bahkan tidak punya sungai kan. Hanya mereka membuat sungai alami dari parit-parit itu gitu. Air mereka aja dari Malaysia ya. Maka mereka sangat menghormati air hujan gitu. Yang kemudian dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, kalau kayak gitu setidaknya tawaran paradigma seperti apa nih? Kalau misalnya yang bisa masuk sebagian ke teman-teman sekalian. Kita kan masih berbicara dalam konteks yang sebenarnya masih umum lah ya, walaupun sudah masuk dalam konteks politik. Paradigma seperti apa yang layak atau paling tidak menarik untuk kita telisik lebih jauh lagi nih? Observasi. Ya, saya kira kita harus memahami bahwa sekali lagi sungai itu adalah sumber air buat kita ya kan, air yang kemudian untuk kehidupan kita gitu, dan juga kehidupan yang lain gitu. Dan kita harus memikirkan bahwa sungai itu bukan hanya untuk kita kan, karena sungai itu juga untuk makhluk yang lain, baik flora maupun fauna, yang kemudian dia juga mempunyai dampak terkait dengan mutu air yang nanti kita akan peroleh gitu ya. Nah, bangsa yang baik itu pasti yang airnya bagus ya. Oke. Ya, itu kan. Jangan-jangan kita ini nggak cerdas-cerdas karena kita meminum air itu. Kalau dulu air Mahakam itu diminum dan membuat orang datang kembali, artinya airnya memanggil. Berarti itu air yang luar biasa kan? Kalau sekarang coba sampean minum air Mahakam secara langsung, mungkin sampean berpulang. Berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini juga yang kemudian menerangkan dengan uang yang begitu besar yang kita keluarkan untuk pembangunan sumber daya manusia, tapi kita belum mampu itu memanen hasilnya itu, karena mungkin dasar atau mutu kehidupan kita itu nggak bermutu, itu karena air kita yang nggak bermutu, sehingga pola pikir kita tidak bermutu. Mungkin kita pintar nanti ketika kita masih sekolah di Australia, di New Zealand gitu, pulang ke sini kita goblok lagi gitu. Dan sialnya yang goblok itu sudah punya gelar profesor, doktor, atau master gitu kan. Ya dan dia ngoblokin kita gitu. Nah, itu masalah kan gitu. Dan itu nanti juga ketidakadilan juga gitu kan. Yang bisa membeli air bersih, air yang di iklan itu ada manis-manisnya itu, nah itu orang kaya kan, itu air yang dari sumber air yang bagus gitu. Lalu harus meminum itu tiap hari minumannya itu, ya itu yang bisa membeli seperti itu siapa gitu kan. Ya kalau kita sekali-sekali bisa aja kan gitu. Tapi kalau tiap hari lalu bahkan untuk mandi gitu ya saya rasa nggak mungkin gitu. Nah saya kira itu, jadi maka konsepsi yang disebut restorasi ekosistem ini bukan hanya terkait dengan pemulihan ekologi, tapi itulah juga kemudian jadi dasar pembangunan sumber daya manusia kan, karena kemudian kita akan mulai dengan air, dengan pangan, karena air yang baik menghasilkan pangan yang baik juga, menghasilkan protein yang baik, ikan yang tidak tercemar, gitu. Ikan yang tidak mengandung mikroplastik, tidak mengandung banyak zat-zat berbahaya lainnya. Misalnya kan seperti itu. Nah kalau kita bicara itu kan nanti lebih dalam lagi, maka sebenarnya Kalimantan ini memang diciptakan untuk dua orang aja. Orang hutan dan orang hutan. Di luar itu merusak ya? Merusak ini. Kalimantan ini. Ya, saya pikir kalau diskusi masih selalu akan menyenangkan. Mungkin teman-teman yang tertarik itu bisa langsung komunikasi sama Mas Yus, itu bisa lihat videonya di Borneo Corner gitu. Mungkin sementara diskusi kita atau obrolan kita itu cukup sampai di sini dulu, karena kita akan buat obrolan berikutnya lagi yang lebih dalam lagi. Mungkin kita akan mengulik bagaimana tadi sempat disinggung
tadi oleh Mas tentang fonetik atau penamaan-penamaan. Tapi kita akan lihat seperti apa obrolan berikutnya, dan bagi teman-teman yang tertarik gitu ya tentang tempat ini, boleh datang ke Jongbook and Coffee. Dan di sini menarik sekali, beberapa bukunya cukup menjanjikan untuk memperkaya pemikiran kita. Dan mungkin sementara sampai di sini dulu kali Mas Yus ya, kita ngobrolnya. Nanti ya kita pirit-pirit sedikit lah, masa semuanya langsung dipaparkan terus enak banget tau. Nah mungkin sementara sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah berkenan untuk menyaksikan obrolan ini. Semoga ada gunanya, semoga memperkaya pengetahuan kita semua. Tetap sehat dan selalu waras. Terima kasih.